Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelumnya kita telah membahas topik tentang medan magnetik. Ada dua yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang pertama, kita telah membahas medan magnetik, ya, medan magnet di sekitar kawat lurus, ya, di sekitar kawat lurus berarus listrik. Dan untuk topik ini kemarin sudah ada video pada YouTube kita. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas adanya medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Lalu kali ini kita akan membahas medan magnet pada solenoida. Ya, jadi adik-adik, topik kita kali ini adalah tentang solenoida. Nah, apa yang dimaksud dengan solenoida? Maka adik-adik bisa bayangkan pada topik yang kedua, medan magnet pada kawat melingkar, maka adik-adik bisa bayangkan kawat melingkar seperti ini, ya. Jadi jika saya buat posisi menyamping, inilah kawat melingkar yang dimaksud. Maka ketika kawat ini dialiri arus akan terjadi medan magnet. Nah, yang dimaksud dengan solenoida adalah kawat melingkar yang begitu panjang. Jadi bisa kita katakan solenoida itu sebuah kumpulan kawat melingkar, saking banyaknya jumlah lilitannya sehingga panjang solenoida bisa diperhitungkan. Jadi sekali lagi adik-adik, solenoida adalah kumparan kawat melingkar yang panjang sehingga panjangnya bisa kita perhitungkan. Jadi secara teori solenoida adalah kumparan kawat melingkar yang panjang. Nah, jika kita gambarkan, katakan berikut adalah kumparan kawat yang begitu panjangnya sehingga panjang dari kumparan tersebut atau L bisa kita perhitungkan. Nah, baik adik-adik, maka berlaku hal yang sama. Ketika pada kumparan ini kita alirkan arus listrik, katakan mengalir arus sebesar I, maka di sepanjang kumparan akan terjadi aliran arus. Lalu yang menjadi topik pembahasan kita ada dua. Yang pertama, bagaimana induksi magnetik pada pusat kumparan. Lalu bagaimana induksi magnetik pada ujung kumparan. Ya, kita buatkan simbol U. Ujung kiri, ujung kanan, terserah. Jadi sekali lagi, yang akan kita hitung induksi pada pusat kumparan, kemudian induksi pada ujung, ya, pada bagian ujung kumparan. Jadi sekali lagi adik-adik, solenoida sering juga disebut sebagai sebuah kumparan yang panjang. Contoh misalnya bisa adik-adik bayangkan pegas. Nah, untuk pusat, maka nanti besar induksi magnetik di pusat solenoida itu memenuhi persamaan mu0 kali I kali N per L. Sedangkan pada ujung kumparan itu adalah setengah kali induksi di pusat, atau induksi magnetik di ujung kumparan adalah mu0 kali I kali N per 2L.
Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, karena kumparan begitu panjang sehingga panjang kumparan atau L bisa kita perhitungkan merupakan panjang solenoida atau sering disebut panjang kumparan. Jadi sekali lagi adik-adik, topik kita yang ketiga ini adalah medan magnetik pada solenoida atau kumparan yang begitu panjang sehingga panjang kumparan kita perhitungkan. Langsung kita bahas contoh soal yang pertama. Solenoida dengan panjang 2 meter terdiri dari 800 lilitan dialiri arus 0,5 ampere. Baik adik-adik, besaran-besaran yang ada, panjang L 800 lilitan, N besar jumlah lilitan, kemudian kuat arus I. Kata kunci soal kita, besar induksi magnetik di ujung. Sekali lagi adik-adik, di ujung. Induksi magnetik pada ujung kumparan. Baik, kita tinggal menerapkan besaran pada rumus yang ada. Maka sesuai rumus, induksi magnetik di ujung kumparan adalah mu0 kali I kali N per 2L. Mari kita lakukan 4V kali 10 minus 7. Kuat arus 0,5 ampere. Boleh ya? Lalu jumlah lilitan 800 per 2L. Panjang 2 meter. Lalu adik-adik tinggal kita eliminasi. 4 dengan 4. Lalu 800 dibagi 2, 400. Kita peroleh 400 V kali 10 pangkat minus 7 atau 4V kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Induksi magnetik di ujung solenoida. Maka opsi kita bagian C. Bisa adik-adik? Demikian konsep dasar dan contoh soal untuk solenoida. Jadi sekali lagi, solenoida adalah kumparan atau kawat melingkar yang sangat panjang. Demikian contohnya. Terima kasih. Semoga adik-adik tetap semangat.